Shalom semuanya, selamat pagi semuanya. It is so good to be back on the stage. Sebuah kehormatan saudara-saudara saya dapat membagikan firman. Saya berdoa agar saudara selalu dapat diberkati atas setiap pembagian firman yang dibawakan oleh siapapun di atas panggung ini. Terutama oleh saya, saudara-saudara. Ya kan ya, di dalam nama Yesus. Saya berdoa agar ada roh yang dibangkitkan. Saya berdoa ada pembaharuan di dalam akal budi. Saya berdoa ada pencerahan dan pewahyuan. Saya berdoa ada hal-hal yang merubahkan kehidupan saudara. Hari ini saudara-saudara, saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul Mind Sweeper. Saudara pasti pernah main gamenya. Mungkin yang komputer zaman dulu tahu yang namanya Minesweeper, itu tulisannya bukan D tapi pakai E. Ini saya cukup berjuang untuk mendapatkan judul ini. Nah, I'm just kidding. Minesweeper itu kalau saudara tahu permainannya itu kan, saya nggak tahu saudara suka atau enggak ya, saya suka banget. Minesweeper saya suka banget. Karena kayak very geeky gitu ya kalau buat saya ya. Kayak sangat ini ya, kayak nerd gitu, suka banget. Gimana caranya untuk menentukan yang mana ada bomnya gitu kan, dari tanda-tanda yang ditulis gitu. Ada 1 bom, 2 bom gitu, ranjau apa segala. Terus kita taruh bendera-bendera untuk menentukan bahwa jangan injak ini apa segala. Seneng banget. Keberhasilan dari game tersebut adalah ketika saudara bisa menandai semua ranjau tanpa saudara meledak. Jadi saudara bisa memberikan tanda semuanya. And today with that same purpose, saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul Minesweeper adalah agar saudara dapat membedakan saudara-saudara yang mana asalnya dari Tuhan dan yang membawakan ke kehidupan, dan yang mana yang akan membawa saudara ke dalam sebuah kekacauan saudara-saudara. Jadi I hope apa yang saya siapkan hari ini dan apa yang saya bagikan ini bisa tersampaikan saudara-saudara. Minesweeper, seringkali kita harus akui, kita bisa bebas secara fisik, tapi seringkali pikiran kita yang terpenjara saudara-saudara. Kita terbelenggu di dalam pikiran kita sehingga kita tidak dapat lagi merayakan kebebasan kita. Kita bisa berada di ruangan yang begitu lega, begitu ramai, tapi jika pikiran kita terkukung saudara-saudara, kita seakan-akan tidak dapat menikmati, kita tidak dapat merayakan, kita tidak dapat bersuka cita. So many good things happen, banyak hal baik terjadi, tapi jika pikiran kita terpenjara saudara-saudara, kita tidak dapat lagi menikmati hal-hal baik tersebut, bahkan kita mengutuki apa yang kita dapatkan. Bukan sebuah kebetulan bahwa Yesus disalibkan di mana? Di Bukit Golgota, yang artinya adalah tempat tengkorak saudara-saudara. Bahwa kayu salibnya menancap di atas tengkorak, tempat di mana pikiran kita berada. Hal pertama yang Tuhan ingin bebaskan saudara-saudara adalah pikiran kita. Karena pikiran kita lah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Bagaimana saudara berpikir, demikianlah saudara akan melangkah. Maka itu ketika Yesus disalibkan di atas Golgota, seperti sebuah simbol saudara-saudara, bahwa pikiranmu akan dibebaskan, akan ada sebuah kebebasan. Maka itu dikatakan metanoia, perubahan akal budi saudara-saudara. Jadi hari ini saya berdoa agar saudara dapat dibebaskan. Musuh kita bukanlah musuh yang biasa-biasa saja. Saudara perlu tahu resume dari musuh kita. CV dari the devil saudara-saudara, si iblis. Umur dia itu sudah lebih tua dari umur saudara dan saya. Dia sudah ada sejak zaman Adam. Jadi minimal 5.000 tahun itu dia udah gitu umurnya. Jam terbangnya dalam menipu manusia saudara-saudara, udah jauh lebih tinggi daripada kepintaran saudara dan saya. Kita ini kasarnya anak bau kencur. Gak bisa apa-apa. Dia akan punya berbagai macam cara untuk menipu saudara dan saya. Maka itu lawan yang tepat untuk dihadapi oleh si musuh bukanlah kita, saudara-saudara. Tahukah siapa? Tuhan. Umurnya lebih panjang dari si iblis. Sebelum kekekalan dia sudah ada, setelah kekekalan dia masih ada. Jadi dia benar-benar sudah tahu setiap trik, setiap cara, setiap lika-liku dan tipuan saudara-saudara.
saudara mesti sadar kadang cara dia melakukan tipuan ya. Ketika kita ada sebuah hal yang baik di tengah-tengah saudara-saudara, dan kita berfokus kepada hal yang tengah ini, tahukah bagaimana cara dia melakukannya? Dia bikin sedikit api di sini. Dia coba lihat saudara akan terganggu atau tidak, distracted atau tidak, akan berubah pikirannya atau tidak. Kalau tidak, dia akan bikin lagi sedikit api lagi di sini, bikin api lagi sedikit di sini, sedikit lagi di sini, tanpa kita sadari saudara-saudara. Karena banyaknya permasalahan, kita akhirnya lupa fokus kepada yang utama. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Ada hal-hal yang kita kerjakan yang kerjanya secara utama, yang penting, tapi banyak permasalahan kecil di sana sini, sana sini, sana sini. Akhirnya kita meninggalkan yang utama dan kita mengurusi yang lain. Cukup sedikit orang yang bisa terus fokus kepada hal yang penting dan berkata, kita tetap fokus di sini. Yang ini nanti akan mati sendiri kok. Biarin aja. Mudah-mudahan itu bukan codingnya setiap perkataan saya, bukan sebuah kayak misteri. Saya berdoa ada pewahyuan. But that's how the devil tricks us, saudara-saudara. Disitulah kita seringkali menjadi misdiagnosa. Akhirnya permasalahan menjadi seperti benang kusut, saudara-saudara. Karena kita terus digeser, digiring, dibawa ke kiri, ke kanan, terus menerus, saudara-saudara. Akhirnya kita sampai tidak lagi sadar di mana sih awal permasalahannya. Wah, saya rasa kehidupan kita seringkali seperti itu, seperti benang kusut, saudara-saudara. Sampai kita akhirnya menyerah dan kita hanyut aja, kita ngikut aja. Tapi hari ini saya mau katakan sekali lagi, bahwa Tuhan sudah datang untuk membebaskan pikiran saudara. Tuhan ingin saudara menjadi lebih dari pemenang. Dan Tuhan ingin saudara menikmati kehidupan yang Dia telah berikan, saudara-saudara. Hari ini saya akan bawakan dari tulisan Paulus di kitab 2 Korintus. Saya akan bacakan terlebih dahulu, lalu kemudian saya akan zoom in perlahan-lahan. Hari ini mungkin akan sedikit berbeda, saya akan sedikit lebih detail, saudara-saudara. Saya akan mengulang-ulang perkataan agar itu bisa meresap ke dalam hati saudara. 2 Korintus pasal 10 dikatakan demikian di ayat pertama. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Saya akan bacakan nanti versi Inggrisnya, saudara-saudara, karena kalau kita baca versi Indonesianya, di sini kesannya Paulus itu seorang pengecut. Paulus dikatakan dia tidak berani bila berhadapan muka, tapi kalau saudara nanti saya bacakan bahasa Inggrisnya, agak sedikit berbeda, saudara-saudara. Tapi saya akan jelaskan dulu dalam bahasa Indonesia. Khawatir kalau misalnya ada yang tidak mengerti bahasa Inggris. Ya kan? Saya udah siapkan bahasa Mandarin, tapi saya lebih khawatir lagi. Saya sendiri juga nggak mengerti bahasa Mandarin. Dia berkata, aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saya akan berikan sebuah konteks, saudara-saudara, mengapa Paulus menulis hal ini. Paulus di dalam kitab Korintus, dia menegur orang-orang Korintus akan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka hidup berjemaat, mereka hidup bergereja, tapi mereka membiarkan adultery, perzinahan di dalam gereja. Mereka membiarkan hal-hal negatif, mereka membiarkan korupsi di dalam gereja. Orang-orang Kristen seakan-akan mengadopsi hal-hal yang bukan dari Tuhan, saudara-saudara. Dan Paulus menulis dengan tegas melalui suratnya sebuah teguran akan hal-hal negatif yang mereka lakukan. Tapi setelah Paulus meninggalkan Korintus, setelah Paulus datang ke Korintus, orang-orang Korintus merasa, loh ini orang kok ya pas ketemu
kok omongannya tidak sekeras apa yang dia tulis. Seakan-akan nih orang kok kayaknya cuma berani cuma lewat tulisan. Kasarnya kita kalau mau nyalip mobil ya kan ya, disalip dan kita marah, kita cuma berani di dalam mobil, kita cuma klakson, kita senter, flash dim, tapi nggak berani kita turun ya kan. Dan langsung tonjok gitu kasarnya. Wih, boleh tonjok pastor? Boleh. Enggak. Tapi nangkep ya. Terkadang kayak gitu ya. Kita berani dari jauh gitu yang dengan segala kekuatan kita, dengan segala perkataan kita, tapi ketika kita berhadapan seakan-akan seperti ciut. Itulah tuduhan orang Korintus kepada Paulus, saudara-saudara. Paulus menulis dengan tegas di dalam suratnya kepada Korintus, tapi ketika bertemu muka, kok kayaknya penuh kasih ya. Kok kayaknya nggak ada tuh teguran-teguran. Di situ seringkali saudara-saudara tanpa kita sadari, konteks kehidupan itu juga bisa terjadi dalam kita. Kita melihat janji Tuhan begitu nyata, begitu real, begitu tinggi. Tapi kok realita dalam kehidupan kita kok ada gap ya. Di situ kita yang kayak, ini Tuhan benar gak sih? Ini Paulus benar gak sih? Jangan-jangan dia bohong, jangan-jangan dia cuma berani ngomong, jangan-jangan ini cuma semuanya janji. Tidak mungkin terpenuhi. Kurang lebih konteksnya seperti itu saudara-saudara, dan hari ini saya akan bacakan versi Inggrisnya saudara-saudara. Dari Message Version, karena menurut saya bahasanya amat sangat mudah dimengerti. Dikatakan demikian, and now a personal but most urgent matter. I write in the gentle but firm spirit of Christ. I hear that I'm being painted, kata Paulus, as cringing and wishy-washy when I'm with you. But harsh and demanding when at a safe distance writing letters. Langsung nangkep ya konteksnya ya. Bahasa Inggris bagus juga ternyata ya. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, please don't force me to take a hard line when I'm present with you. Don't think that I'll hesitate a single minute to stand up to those who say I'm an unprincipled opportunist. Then they'll have to eat their words. Wih, Paulus kalau nulis itu mantep banget. Sering kali kita lupa saudara-saudara. Paulus ini adalah seorang pembunuh Kristen loh. Ketika mereka bertemu berhadapan dan Paulus penuh dengan kelemah lembutan, mereka berpikir Paulus ini adalah seorang yang lemah, seorang yang sudah bertobat, yang cuma berani ngomong doang. Tapi mereka lupa, dia dulu ini nih, yang nyeret orang Kristen dari rumah ke rumah loh. Dia yang tarik keluar loh. Dia bakar loh. Jadi dia bilang gitu, jangan paksa saya. I know what I can do. Wih, sering kali saudara-saudara kita mengidentikan kemurahan hati dan kesabaran dengan sebuah kelemahan. Betul? Terkadang itu yang kita alami di dalam dunia kerja. Kita sering kali kita pingin balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan ya. Kita ingin balas, karena kita ingin menunjukkan agar kita bukan orang lemah dan kita mudah diinjak-injak. Nggak pernah tahu, dulu ini saya keroyok berapa orang. Wish. Nggak pernah tahu, dulu saya ini pinggangnya ini itu gigi besi. Kita udah siap, penggaris besi yang panjang gitu. Kita udah nggak tahu gitu. Jadi setiap kali kita merasa bahwa kelemah lembutan itu seperti kelemahan. Di ayat selanjutnya dia katakan, the world is unprincipled, is dog eat dog out there. The world doesn't fight fair, but we don't live or fight our battles that way. Never have and never will. Bagus banget ya. Hah? Versi King James, saudara-saudara, dikatakan begini, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Betul kita hidup di dunia ini, tapi cara-cara kita bukanlah cara dunia, kata Paulus. Betul kita hidup di dalam kedagingan, tapi bukanlah cara kedagingan kita yang kita kedepankan, kata Paulus. Sangat menarik saudara-saudara. Di awal tadi kita melihat kau katakan aku Paulus. First point of view, aku. Tapi sekarang kita mulai melihat dia menulis, but we, tetapi kita. Dia sedang membawa bahwa ini yang dilakukan, kita ini bukanlah perspektif Paulus dan pendirian Paulus. Tapi inilah cara orang di dalam Kristus, saudara-saudara.
melangkah. Paulus berkata, saya bisa loh. Saya bisa ngelawan kamu dengan keras. Jangan paksa saya katanya. Saya bisa. Kalau misalnya kamu emang harus saya lawan dengan keras, saya tegur dengan keras, muka ketemu muka, saya bisa. Tapi walaupun kita, orang percaya hidup di dalam dunia ini dan itulah yang diajarkan oleh dunia. Jangan kamu kasih kesempatan, jangan kamu biarkan, jangan kamu mau diinjak-injak. Jangan kamu mau jadi keset. Nanti akan keterusan lo jadi keset selamanya. Tapi Paulus bilang gitu yang kayak, betul kata dunia karena mereka tidak mempunyai prinsip. The world is unprincipled but we. Walaupun kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak melakukan dengan cara dunia, saudara-saudara. The tools of our trade aren't for marketing or manipulation, but they are for demolishing that entire massively corrupt culture. We use our powerful God tools for smashing warped philosophies, tearing down barriers erected against the truth of God, fitting every loose thought and emotion and impulse into the structure of life shaped by Christ. Our tools are ready at hand for clearing the ground of every obstruction and building lives of obedience into maturity. Siapa di sini yang suka makan KFC ninggalin kulitnya terakhir? I am guilty as charged, ya kan ya? Apalagi kalau kulitnya paha atas, saudara-saudara. Itu extra juicy banget. Saya bisa membedakan kulit dada, kulit paha atas, kulit paha bawah, kulit sayap, hanya dengan mengendus. Enggak. Tapi kenapa saya mau bilang tentang KFC kulit ayam? Karena tadi kita sudah tahu konteksnya gitu, kita sudah tahu bahwa ini konteksnya ayam, konteksnya Paulus menulis hal demikian, tapi saya mau zoom in dan menikmati kulit ayam tersebut dengan cara yang berbeda, saudara-saudara. Saya ingin fokus ke ayat 5 ini, ayat 5 yang dikatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena inilah saudara-saudara the juice of the verse, saudara-saudara. Maksudnya the juice of the whole perikop, bagaimana tulisan Paulus. Ketika dia berkata bahwa kita tidak melakukannya dengan cara dunia, inilah kuncinya, saudara-saudara. Sebagaimana KFC diciptakan hanya untuk kulitnya, saudara-saudara. Bahwa dagingnya itu semu. Saudara boleh ambil dagingnya, tapi jangan ambil kulit itu dari saya. Saya sama adik-adik saya bisa berantem, saudara-saudara, gara-gara kulit KFC, saudara-saudara. Ada lagi di keluarga kami yang kami suka berantem itu bukan hanya kulit KFC, telur asin kuningnya, saudara-saudara. Kamu boleh ambil putihnya, tapi kalau kuningnya yang udah watery-watery itu kamu ambil, kita siap perang. Semua sendok dan garpu akan kita angkat, saudara-saudara. Jadi inilah yang Paulus, the juice dari tulisannya, inti dari tulisannya. Saya bacakan versi Inggrisnya. Casting down imaginations. Ini versi King James-nya. Imaginations atau logismos, saudara-saudara. Tadi dikatakan bahwa siasat orang, bahasa aslinya adalah imaginations. Atau Yunaninya adalah logismos. Di Amsal pasal 6, kata yang sama logismos itu dikatakan demikian. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Bahwa imajinasi atau siasat itu berbicara tentang rencana yang jahat. Atau di Yeremia 11 dikatakan, tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat, saudara-saudara. Persepakatan jahat ini adalah kata dari logismos. Saudara perlu tahu, imajinasi atau kekreativitasan. Yes. Kreativitas itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi ketika kita menggunakan imajinasi yang diberikan oleh Tuhan secara tidak tepat, saudara-saudara, itu malah mendatangkan kekhawatiran. Contoh, sakit di bagian dada punggung kiri. Ya kan?
Duh, jantung gue, sakit jantung nih, sakit jantung. Imajinasi kita kemana-mana, pergi liar saudara-saudara. Duh, dia ngomongnya seperti ini, wah pasti nih, dia pasti ada rencana buruk. Inilah yang dikatakan bahwa kita mematahkan setiap imajinasi atau siasat saudara-saudara. Paulus berkata bahwa seringkali karena pengetahuan yang kita miliki, imajinasi kita berkembang liar saudara-saudara. Seperti bensin disiram api, seperti api disiram bensin, kebalik. Kita bisa berpikir hal terburuk yang pernah terjadi di dalam sejarah manusia itu terjadi pada kita. Bahasa psikologinya, psikologis, itu berkata namanya catastrophizing, saudara-saudara. Bahwa hal paling buruk itu bisa terjadi dalam kita. Saya ada satu momen waktu di toko, saudara-saudara, di toko, pintu kita kan biasa ya pasang pintu teralis, pintu besi gitu ya. Biasalah pintu besi. Saya rasa semua ruko mengerti yang namanya pintu besi. Lalu ada seorang yang datang, saudara-saudara. Dia ngeliat pintu besinya. Dia bilang, wah, padahal pintu besi yang umum loh. Yang umum sekali. Dia bilang, pintu besi kayak gini dinabolnya kurang gede. Ini mah tinggal didorong bisa kedobrak, habis semua barang-barang di dalam. Terus saya mikir, dari sekian ruko satu deret, kenapa itu pasti kejadiannya sama kita ya? Nangkep gak? Seringkali kita bisa melihat setiap hal buruk saudara-saudara dan memikirkan hal paling buruk di dalam kehidupan yang terjadi akan kita. Wah, kamu ke bank. Saya nunjuknya pas nih. Kamu ke bank setiap hari bawa kantong plastik hitam. Nanti bisa ada yang ngikutin loh. Kamu harus lihat loh kiri kanan. Padahal yang datang ke bank mungkin sehari ada 1.000 orang saudara-saudara. Tapi kita merasa bahwa kemungkinan itu akan terjadi dan prevalensi. Dan angka kemungkinan terjadi itu sangat tinggi dalam kehidupanmu. Ada yang bisa relate? Kita bisa menggunakan imajinasi kita, saudara-saudara, untuk memikirkan hal yang paling buruk dalam kehidupan kita. Hal yang kedua selain imajinasi dikatakan casting down imaginations and every high thing that exalted itself. Atau barrier, atau sebuah tembok against the knowledge of God. Contohnya saudara-saudara, keangkuhan kita adalah emosi kita, saudara-saudara. Kita berpikir bahwa feeling kita we know better than God. Kita selalu menggunakan feeling kita sebagai termometer, sebagai barometer untuk menentukan apakah Tuhan sedang memberkati kita atau tidak. Kita berkata kalau misalnya hal buruk sedang terjadi, Tuhan berarti sedang marah sama kita. Kalau kita mengalami kesialan-kesialan, kita mengalami musibah-musibah yang bertubi-tubi, berarti kita sedang dikutuk oleh Tuhan. Kita menggunakan emosi kita, perasaan kita untuk menentukan apa yang Tuhan lakukan kepada kita atau tidak, saudara-saudara. Dan inilah yang dialami oleh Paulus. Paulus ketika dia berkata, dia bilang, kalian semua menulis dengan keras. Kalian semua berkata bahwa aku orangnya lemah. Kalian semua menegur bahwa kamu ini kayaknya pengecut gitu. Dia bilang, saya bisa loh berpikir macam-macam. Saya bisa loh. Seperti saya suka bercanda gitu. Kalau misalnya ada yang jahat, saya bilang, ayo kita kirim 1.000 orang COVID tanpa gejala ke orang itu aja. Kita lihat. Bercanda ya tapi. Tolong YouTube jangan diedit out ya. Harus masuk bercanda. Contoh. Nanti kacau kita. Bercanda, tapi kita bisa memikirkan segala hal, kita menggunakan emosi kita, saudara-saudara. Lalu dikatakan yang di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, bringing into captivity every thought. Setiap pikiran bahwa semua ini, saudara-saudara, semua imajinasi, semua perasaan, semua emosi, itu semua terkunci di dalam pikiran kita. Wow, let me stop here for a little bit. Waktu dulu ketika saya baru bertobat, saudara-saudara, saya jatuh cinta dengan Tuhan. Bukan dengan pribadi Yesus, tapi pengetahuan akan Yesus. Wah, saya berada di komunitas yang begitu mencintai pengetahuan akan Yesus setiap doktrin, saudara-saudara. Pertama kali saya ikut komsel, saya belum dibaptis, belum bertobat, saya ikut komsel pertama kalinya.
Hal yang kami bahas adalah predestinasi dengan Arminian. Calvinism and Arminian, saya bukan orang percaya, pertama kali yang dibahas seperti itu, lalu diskusinya mulai. Kalau bayi mati, masuk surga atau enggak? Baru lahir 2 jam, lalu dia mati. Masuk surga atau enggak? Tuhan Yesus ya kan ya? Saya mati aja gak tahu masuk surga atau enggak, kenapa bayi orang saya pikirin gitu sekarang? Kalau ada orang di daerah terpencil, belum pernah mendengar Injil, belum pernah mendengar kabar baik, lalu dia mati, masuk surga atau enggak? Lalu dibahaslah dengan Calvinis and Arminian. Komsel pertama 3 jam debat semuanya, terus saya cuma gila Kristen seru juga Kristen. Come on, ayolah. Langsung kita berlomba-lomba terpancing ya kan. Kuliah kedokteran gak sia-sia dong, saya harus lebih pintar dong dari mereka dong. Kedokteran udah ngejelimet, apalah doktrin teologi gitu. Belilah, dibekalilah pas pulang, hari pertama komsel event, dibekalilah pas pulang, nih kamu baca commentary by Matthew Henry, one of the best commentaries. Gila, hari pertama hadiahnya commentary, saudara-saudara. Kalau bahasa Indonesia itu buku tafsir. Kalau saudara lihat di toko buku Kristen ada buku tafsir namanya. Minggu kedua saudara-saudara, saya dibekali lagi buku. Namanya Concordance. Wih, mulai kan berat kan? Udah mulai kelihatan pastor ya sekarang ya, ngerti ya? Saya ini farisi di atas farisi. Concordance. Concordance itu ya, concordance itu seperti ini saudara-saudara. Seperti kalau kita, apa ya namanya ya? Di dalam Alkitab, jika saudara mencari misalnya kata Adam, dia akan tunjukkan ayat mana aja yang ada kata Adam. Itu namanya concordance. Jadi kalau saudara cari kata dosa misalnya, dia akan tunjukkan semua ayat yang menggunakan kata dosa. Itu concordance saudara-saudara. Karena zaman dahulu Google belum populer. Kalau sekarang kita udah pakai Google, gampang banget ya kan. Tinggal tulis sin Bible verse, muncul semuanya. Concordance. Tadi saya cerita ini buat apa ya? Saya cerita ini karena saya mau bilang, sering kali saudara-saudara, kita menyukai pengetahuan akan Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan kita. Sampai satu hari, beberapa tahun kemudian, saya baru kenal orang, saudara kenal, ada beberapa yang kenal, namanya Elaine. Baru kenal berapa minggu saudara-saudara. Lalu dia mendoakan saya. Tahu doanya apa dia bilang? Dia bilang, I pray, saya doa agar kamu bukan hanya mengenal Tuhan in your mind, but also in your heart. Setelah dia mendoakan saya cuma di dalam hati saya berkata, lu tahu apa? Emang lu tahu Tuhan seperti gua tahu Tuhan? Wih gila, wih. Pinter banget gak gue? Sombong banget. Tapi doa yang sederhana itu saudara-saudara, mengubahkan kehidupan saya. Karena seringkali kita menempatkan Tuhan di dalam hal yang sempit saudara-saudara, pikiran kita. Tapi hati kita tidak mengenal Tuhan. Saya dulu bingung, maksudnya apa sih the God of mind and the God of heart? Saya gak ngerti saudara-saudara. Tapi sekarang, saya mulai mengerti bahwa ada hal-hal yang sebagaimana istri saya lakukan, saudara-saudara, yang saya tidak bisa mengerti, pikiran saya nggak bisa proses. Saya nggak bisa proses. Kenapa pas saya bilang lapar, dia masih tetap WhatsAppan sama orang lain? Pikiran saya nggak bisa mencerna, saudara-saudara. Karena saya berpikir, firman Tuhan berkata istri tunduklah kepada suamimu. Jadi pas saya katakan lapar, dia langsung jebret tinggalkan semua yang ada di dunia ini. Karena semua itu adalah fana. Tidak berarti dengan apa yang bisa dia lakukan dalam memenuhi firman Tuhan, yaitu tunduk kepada suami bahwa suami saya lapar. Iya kan? Nggak ada yang ketawa, berarti gawat nih. Kayaknya serius banget gitu. Karena pikiran kita terbatas, tapi ketika kita berbicara dengan hati, saudara-saudara, kita mulai bisa melihat bahwa
Walaupun action atau perkataan atau tingkah laku dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita mengenal, kita ada percaya, kita ada trust. Tahu bahwa dia orangnya bukan seperti itu. Jadi bisa ada somehow, oh iya mungkin lagi penting banget tuh WhatsApp, lebih penting dari suaminya. Nggak apa-apa. Ya paling kita jangan beliin handphone baru aja udah, nggak apa-apa kok. Ya kan? Atau tagihan handphonenya nggak usah dibayar gitu. Nggak apa-apa, I'm just kidding guys. Tapi is different when you talk about heart. Maka itu dikatakan saudara-saudara, Paulus berkata, casting down imaginations and everything that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity, saudara-saudara. Captivity itu artinya to bring under control. Menjadi tawanan itu artinya dikendalikan, saudara-saudara. Minggu lalu saya berkata bahwa feeling is a good servant, is a good gift of God, but it is a bad master of our life. Betul ya? Demikian juga pikiran, saudara. Pikiran kita adalah anugerah dari Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Kita mempunyai akal budi, kita mempunyai kemampuan berpikir. Tapi pikiran kita bukanlah sebuah tuan yang baik, saudara-saudara. Kalau kita dikendalikan oleh pikiran kita, saya yakin banyak dari kita yang menyesali apa yang telah kita lakukan. Banyak dari kita akan berkata, I wish I did it differently. I wish I responded differently. Maka itu dikatakan bahwa bringing everything, every thought into captivity. Bahwa pikiran kita harus kita bawa ke dalam sebuah kendali, saudara-saudara. Kendalinya bukanlah kepada pikiran yang lebih tinggi atau hikmat yang lebih tinggi, tapi dibawa kendali katanya into the obedience of Christ. Di sini yang menarik, saudara-saudara. Saya boleh lanjutkan slide-nya. Numa ini udah lewatin aja. Saya udah nggak tahu tadi saya mau ngomong apa Numa. Lewatin aja, every thought Numa. Next slide please. Next slide. Yes. Menarik saudara-saudara. Dikatakan semuanya dikendalikan to the obedience of Christ. Nggak ada hubungannya loh. Hidupnya kita, tapi sekarang kenapa kita bawa semuanya ke dalam ketaatan Kristus, saudara-saudara. Karena itulah Paulus berkata, dia katakan tadi, kita walaupun hidup di dalam dunia, tapi kita tidak melakukannya dengan cara duniawi. Hai orang-orang percaya, hai saudara-saudaraku seiman, benar kita hidup di Indonesia, benar kita hidup di dalam dunia ini, tapi kita mempunyai cara-cara yang berbeda di dalam menghadapi kehidupan ini, saudara-saudara. Benar kita menghadapi tekanan, benar kita menghadapi kesulitan, benar kita menghadapi masalah, tapi ada cara-cara lain di dalam kita menghadapi semua kesulitan itu. To the obedience of Christ. Roma 5 berkata demikian, saudara-saudara. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan Kristuslah yang mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Bukan ketaatan kita, saudara-saudara. Ketaatan Kristuslah yang membawa ke kehidupan di dalam kehidupan kita. Ketaatan Kristuslah yang mengubahkan masa depan kita dan rancangan jalur-jalur kehidupan kita, saudara-saudara. Bukan kepintaran kita, bukan rencana kita, bukan rancangan kita, bukan ketaatan kita, saudara-saudara. Tapi ketaatan Kristuslah. Yesus bisa loh gak taat. Waktu di Taman Getsemani dia berkata apa? Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Karena ketaatan satu orang, saudara-saudara, karena ketaatan Kristus akan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita semua mendapatkan benefitnya dari apa yang dia lakukan, saudara-saudara. Tahukah saudara apakah ketaatan Kristus yang digambarkan oleh kitab Yohanes? Di kitab Yohanes berkata demikian di ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Wah, I love that verse. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku. This is the obedience of Christ, saudara-saudara. Bahwa dia tidak sedang mempunyai agenda sendiri, rencana sendiri, bahwa dia sedang taat akan sebuah perintah kehendak yang harus dia penuhi. Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, dia ulang sekali lagi saudara-saudara. Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah ketaatan Kristus, saudara-saudara. Bahwa dia datang bukan untuk melakukan kehendaknya, tapi dia berkata, setiap yang datang kepadaku, setiap yang telah diberikan kepadaku, setiap yang percaya kepadaku, I have an obligation, saya mempunyai tanggung jawab. Bahwa saya tidak boleh membiarkan mereka terhilang. Bukan kita yang menjaga keselamatan kita, saudara-saudara. Get that right. The responsibility for your salvation is not upon your hand, saudara-saudara. Dia berkata, akulah yang harus melakukan kehendak Bapa agar semua yang datang dan percaya kepadaku tidak hilang. Seakan-akan kalau saya ambil konteksnya, saudara-saudara, seperti seorang ayah. Ketika anak kita lahir, Miles lahir, ya kan? Elijah lahir. Ketika anak kita lahir, kita orang tua langsung mengambil beban moral tersebut, tanggung jawab tersebut. Bahwa kita yang akan menjamin keberhasilan semampu kita sebagai orang tua. Anak kita mau sekolah di mana, kita akan berjuang. Ya kan? Kemarin ada yang cerita ke saya, dia bilang dahsyat uang sekolah yang dia masuk. Dua anak kurang lebih sebulan 25 juta. Saya bilang kamu sekolah sama saya aja anaknya. Ya kan? Lebih murah, 24.999.000. Nggak apa-apa, saya ajarin deh 2 anak itu deh. 12 jam dah. Wih, tapi orang tua tersebut mengambil that responsibility, saudara-saudara, untuk membesarkan anaknya. Ada orang-orang tua yang bahkan ketika sudah sampai dewasa, mereka yang mencoba menolong anaknya untuk membiayai pernikahan mereka. Betul? Sekarang banyak orang tua di sini. Saya rasa saudara bisa relate. Saudara pingin kalau misalnya nanti rumah atau mobil atau handphone, saudara yang memberikan, saudara. Saudara nggak bilang gitu, Ciu, kamu mau handphone, oke? Di rumah papa kamu kalau kerjaan sapu pel per jam segini. Jadi kamu tinggal hitung handphone yang kamu mau beli berapa, kamu lakukanlah kerja. Kita sebagai orang tua semuanya sebisa mungkin kita ingin memberikan. Kita yang menjamin, saudara-saudara. So when Jesus said, sebagai the obedience of Christ, sebagai ketaatan Kristus, saudara-saudara, bahwa dialah yang mengambil tanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan kehidupan saudara dan saya di bumi ini, agar dia bisa nanti bangkitkan kembali di akhir zaman, saudara-saudara. Maka itu Paulus berkata, ambillah seluruh pikiranmu, every thought, your imaginations, your emotions, your strategy, whatever it is, semuanya itu kau letakkan di bawah kendali atas ketaatan Kristus.
Let me make it relevant now. Saya akan coba bawa dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan praktikal saudara-saudara. Saya pernah terjebak saudara-saudara ketika saya mempunyai seorang anak yang begitu saya kasihi. My beloved son whom I'm well pleased. Jedediah. Gila kan? Waktu anak saya jadi dia lahir. Jadi saya dengan istri saya Mariska, kami menunggu kelahiran jadi dia selama 5 tahun. It was not an easy journey for us. Maka itu kami mengerti jika saudara-saudara mengalami pergumulan di dalam menantikan seorang anak, saudara-saudara. Karena kami mengalami bagaimana setiap minggu saudara-saudara ada yang nanya, udah ke dokter ini belum? Kamu pergi ke suster ini deh, dia tahu bagaimana cara mengurut bidan urut. Minum obat ini deh, makan ini, makan itu, apa segala setiap minggu. Dari yang pertama kita pikir, wow mereka perhatian, lama-lama enak juga ya. Kayak as if like something is wrong with us gitu. We know something is wrong, but don't make it obvious gitu ya kan. Jangan bikin jelas-jelas banget gitu, ngeri juga. Jadi setelah 5 tahun saudara-saudara kami mendapatkan seorang anak, wah ya kan. Rizka waktu hamil dia itu termasuk koboi. Jadi pas hamil dia mau makan salad semuanya, sedangkan saya dengan dunia kedokteran saya semuanya jadi ketakutan. Itu hati-hati ada bakteri E. coli dan salmonella. Nanti itu bahaya gitu. Kamu makan yang matang-matang aja deh yang masak gitu. Ngeri banget, tapi kita semuanya mengambil kendali saudara-saudara. Bahwa setiap kebijakan dan setiap keputusan kita yang menentukan arah kehidupan kita. But once saudara-saudara, suatu hari ketika anak saya lagi gendong sudah lahir. Dia nangis aja. Saya nggak tahu deh orang bilang apalah kondisinya apa gitu. Dia nangis bisa 2 jam, 3 jam gak berhenti. Cuma diem kalau pas lagi gendong ya kan ya digendong. Pas ditaruh nangis lagi, orang bilang bau tangan gitu ya. Kita bilang bau tangan, bau kaki, semua lah bau lah. Kita gendong lagi gitu kan ya. Sampai punggung pegel bro. Nge-gym kalah. Burning di sini, burn. Tapi gak keker-keker, bingung. Gendong, perih gitu kan, sampai tidur sampai dipeluk saudara-saudara biar dia gak nangis gitu, biar dia berasa tenang. Karena kita begitu sayang, tapi di satu sisi apa yang begitu kita kasihi, kita menjadi begitu khawatir saudara-saudara. It becomes the center of our life. Kita jadi khawatir dengan pertumbuhannya, kita jadi takut, kita jadi memikirkan bagaimana perkembangan dia nangis, dia bisa atau apa enggak. Tapi ini maksud Paulus ketika saya ingat saudara-saudara ayat ini. Ketika Paulus berkata, bring it into captivity, all thoughts into the obedience of Christ. Perkataannya berubah saudara-saudara. Bukan apa yang harus saya lakukan, tapi apa yang akan dia lakukan untuk anak saya. Pikirannya berubah saudara-saudara. Jika kita sudah menanti bertahun-tahun untuk anak ini dan kita melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan anak ini tapi tidak berhasil. Bukankah ketika dia datang ini adalah pemberian dari Tuhan untuk waktu yang paling tepat saudara-saudara. So now I started to have a shift, to have a different mindset. Bahwa ini pemberian Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi maka Tuhan yang menjaga. Keberlangsungan kehidupan anak ini is not in my hand. I am not a perfect father, but I am a good enough parent. Good enough is good enough, saudara-saudara. Jadi sekarang saya tidak lagi mengejar yang namanya kesempurnaan, tapi saya mencari kesempurnaan kasih Dia di dalam keluarga kami dan anak kami, saudara-saudara. Saya mulai melihat dalam kaca yang berbeda, maka itu pas ketika saya gendong, saya cuma nyanyinya, Jesus loves me, this I know, for the back. Makin tinggi ya, fals sudah suaranya. Mulai kuncinya udah salah. Kalau kita mulai agak rendah, agak aneh, Jesus loves, iya kan ya. Tapi saya nyanyikan itu, Jesus loves me, for this I know. For the Bible tell me so, gitu ya. Maksudnya, if He loves me, Dia tidak mungkin memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Anak kita is not a trouble, is not a problem. Anak kita is a blessing. Jadi kalau dia menghadapi masalah-masalah yang sulit, bukan Tuhan sedang menuntut apa
yang kau ketahui tentang Tuhan dan bagaimana cara menggenapinya dalam kehidupanmu dengan cara melakukan. Bukan itu saudara-saudara. Tapi ketika saudara menghadapi permasalahan dari apa yang telah diberikan oleh Tuhan, Tuhan sedang ingin menunjukkan another dimension of His faithfulness in your life, saudara-saudara. Saya ulang ya, karena kayaknya itu bagus banget. Kayaknya, ya kan ya. Ketika saudara sedang menghadapi permasalahan, itu bukan sedang menguji tentang kesempurnaan saudara. Bagaimana saudara bertindak, bagaimana saudara merespons. Bukan. Tapi Tuhan sedang ingin menunjukkan another dimension of His faithfulness in your life, saudara-saudara. Maka itu minggu lalu saya berkata, Tuhan tidak sedang mencomot saudara keluar dari your comfort zone. Tuhan stretch, melebar, memperlebar your comfort zone by showing you another dimension, another level of His faithfulness, saudara-saudara. Maka itu pikiran kita kalau kita gunakan untuk menilai Tuhan, it is limited, saudara-saudara. Peace, damai sejahtera itu tidak bisa terkukung di pikiran, saudara-saudara. Karena pikiran kita kadang nggak nyampe, ini nggak masuk akal. Makanya dikatakan damai sejahtera di luar akal budi. Damai sejahtera itu dirasakan di hati, saudara-saudara. You know God by your heart and you experience peace. Walaupun pikiran saudara nggak nyampe. Maka itu belakangan ini saya suka bilang ke istri saya, I have peace in my heart, tapi my mind, my head is very slow to catch up. Nangkep gak tuh? Kita masih terbelenggu, kita masih kayak nyangkut, kita merasa nggak bisa bebas. Tapi kita merasakan damai sejahtera karena pikiran kita yang gak bisa mengejar, saudara-saudara. Kita yang gak bisa mengejar, gak bisa mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan. But I faithfully step anyway. Inilah yang dikatakan Paulus into maturity. Kedewasaan rohani kita bukanlah dari seberapa banyak yang kita lakukan. Tapi seberapa kita bisa mentaati dengan cara membawa segala pikiran kita dan menaklukkannya di bawah ketaatan Kristus. I hope it makes sense in Jesus' mighty name. Saya akan berhenti sebentar lagi, saya boleh memanggil tim worship. Let me stop here, karena udah gak tahu ya. Banyak yang pengen dibilang, tapi I think let's just stop. Di dunia kedokteran kita akui, saudara-saudara. Banyak penyakit yang muncul, itu akarnya dari stres. Saudara terlalu berpengetahuan. Google terlalu dekat. Tahukah saudara-saudara, ketika kita kuliah kedokteran, kita diajarin. Orang-orang sekarang kalau datang ke dokter, mereka sudah siap di tangan mereka, Google akan kondisi mereka. Jadi mereka sudah lebih tahu dari dokternya kondisi mereka. Mereka hanya menunggu dokter untuk mengkonfirmasi apa yang mereka sudah tahu, saudara-saudara. Tapi kita tahu ya, Google itu bukan alat diagnosa gitu. Bukan. Setiap pribadi itu is custom made. Ketika kita mendiagnosa, kita harus melihat benar-benar ceritanya, kondisinya, gejalanya. Walaupun dua orang mengalami gejala yang sama, tapi ada kemungkinan diagnosanya akan berbeda. Makanya kedokteran suka dibilang is a science but is also an art. Seperti dagang. Is a science but is also an art. Betul, ada seperti ilmu pastinya, ada pengetahuan faktanya, tapi ada seninya di dalam mencocokkan. Sama seperti ketika kita memberitakan Injil, saudara-saudara. Betul, is a hard truth fact that Jesus died. But there is an art. Bagaimana kita mempackage, mendeliver that message, saudara-saudara. Setiap orang akan di custom made, berbeda-beda. Orang-orang yang senang dengan pengetahuan mungkin kita bisa bombard with all the knowledges. Tapi orang-orang mungkin yang lebih senang dengan pengalaman, then we need to walk in the journey. Dan kita highlight, this is God. Don't you see, there is God in your life. Don't you realize, itu gak mungkin, there is God in your life. Tadi saya cerita dokter bahwa ini,
Handphone. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa tadi cerita Koisap? Apa? Google, iya Google. Kenapa Google? Ya udahlah ya, in Jesus name lewat lagi ya. Saya nge-hang terus nih dalam nama Yesus. But today I want to tell you this gitu yang kayak nggak tahu mau bilang apa. God is good. God is good. What is going on? Hah? Jangan ditepuk tangan. Kayaknya kasihan nih. Tapi I want you to learn from my message itu. Saya tahu. Banyak penyakit muncul dari stres, saudara-saudara. Dan stres itu akarnya, saudara-saudara, adalah feeling condemned. Bahwa saudara merasa Tuhan tidak sedang berada di pihak saudara. Saudara sedang dimusuhi oleh Tuhan. Saudara sedang diuji oleh Tuhan. Saudara sedang dikutuk oleh Tuhan. Saudara sedang dicobai oleh Tuhan. That is the root, saudara-saudara, of that condemnation. Dan ketika pikiran kita nggak bisa menyelesaikan itu semua, setiap kehidupan kita, setiap anggota tubuh kita, saudara-saudara, kita merasa apapun yang kita lakukan itu hanya akan mendatangkan bencana, saudara-saudara. Kita merasa bahwa setiap keputusan yang kita ambil hanya akan membawa kita semakin masuk ke dalam kesulitan, saudara-saudara. Maka itulah firman ini yang Paulus tulis. Saya berdoa saudara-saudara itu bisa membebaskan saudara dari segala perasaan yang saudara miliki. I will close with another example. Saudara tahu, saya bukanlah seorang a good public speaker. Saya bukan. Saya pernah cerita waktu saya masih kecil, jadi dia, walaupun dia anaknya pemalu gitu ya, tapi anak saya itu did much better than me. Saya di umur 6 tahun itu tuh, saya masih belum berani bertatapan muka dengan orang yang tidak saya kenal. Nggak berani saudara-saudara. Saya pasti selalu bersembunyi di belakang ayah saya. Walaupun saya berhadapan dengan mungkin kakek saya atau paman saya, tapi saya pasti masih di belakang papa saya. Jadi papa saya yang akan selalu tarik, ayo panggil. Karena saya takut saudara-saudara, takut. Just nggak tahu takut apa gitu, takut. Saya ngumpet di belakang. Saya baru bisa ngomong di usia 4 tahun ke atas saudara-saudara. Mungkin saudara nggak percaya karena sekarang saya ngomong nggak berhenti-berhenti gitu. Ini namanya kompensasi saudara-saudara. Ada waktu-waktu yang terhilang dan sekarang dibayar lunas. Waktu kecil, waktu SD bahkan sampai SMP, saya hanya punya teman paling 3 orang saudara-saudara. 3 orang. Pria. Karena kalau saya berbicara dengan wanita, basah satu baju, nggak bisa ngomong, dan kalau ngomong tuh ngeliatnya ke sepatu. Kayak dihukum saudara-saudara. Iya. Hanya menjawab, tidak berkata-kata. Hanya menjawab, pas ditanya, udah makan? Udah. Terus nanti kalau dia pergi, udah ya, iya. Jadi, karena saya merasa saudara-saudara, ketakutan saya adalah ketika saya berbicara, orang akan melihat saya dan menilai saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena dulu saudara-saudara kacamata saya, kacamata yang gede. Yang kalau sekarang udah kayak gaul gitu sekarang ya kan. Tapi kalau dulu dibilang kayak kacamata renang selem gitu. Muka saya jerawatan penuh. Dulu kita di listrik ngobatnya. Wah, nangis ya kan, nangis basah kena setrum makin pedes, jebret gitu. Kemana-mana listriknya gitu. Jadi di setrum, jadi there was no confidence, there was nothing. Saya merasa bahwa semua orang sedang menilai dan membicarakan hal buruk. Jadi makanya saya takut saudara-saudara. Public speaking was never an option in my life. Never. Makanya saya gak pernah yang namanya melakukan individual sports. That was the reason. Lucu ya. Saya gak pernah ingin melakukan semua hal yang bersifat individu. Saya senang yang namanya team.
Karena saya bisa bersembunyi di dalam tim, saudara-saudara. Saya bisa memberikan yang terbaik di dalam tim, tapi saya tidak ter-highlight, tidak terpinpoint bahwa you are the one that is doing all this. Dalam baik keberhasilan ataupun kegagalan, saudara-saudara. Makanya I like to be in team. It takes many years, bahkan sampai sekarang. Maka itu kalau saya naik ke atas panggung dan membagikan firman in whatever ways, mau pengumuman atau apapun, that fear always there at my mind. Tapi yang membebaskan, yang memberikan kekuatan saudara-saudara, adalah nama baik saya ada di tangan Tuhan. Dialah yang menjaga semua apa yang orang ingin pikirkan tentang saya. Karena saya sebagai manusia, pasti ada kata-kata yang salah yang keluar, saudara-saudara, walaupun hatinya tidak bermaksud. Pasti ada tingkah laku saya yang tidak sesuai yang saya lakukan, walaupun hati saya tidak bermaksud. Tapi my confidence now is not how perfect I can bring myself, tapi how perfect He is untuk menjaga nama baik saya, untuk menjamin kehidupan saya, bahkan sampai kekekalan, saudara-saudara.